Ya, saya mau tanya Ustadz, kan tadi kita tentang hilang untuk healing ya. Pertama itu kita harus hijrah, dan yang kedua itu harus Uzlah, ya hijrah. uzlah. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mau istiqomah, itu pasti selalu ada tantangannya, terutama untuk para kaum wanita ya. Dan dalam soal percintaan. Wow. Sip, sip. Nah, biasanya kalau yang soal percintaan ini yang paling berat Ustadz, kalau misalnya kita istiqomah pengen benar-benar sendiri, fokus karir, fokus ke orang tua, fokus ke keluarga. Nah, kadang ini percintaan ini suka ada kayak tiba-tiba cowok yang suka atau mantan kembali lagi gitu. Nah, itu. Oke. Nah, pertanyaannya cara kita menghadapi soal percintaan ini yang paling maksudnya yang paling benar-benar bisa kita lewatin itu gimana caranya Ustaz supaya kita tuh bisa benar-benar istiqomah ke diri sendiri gitu. Terima kasih. Sebetulnya yang namanya uzlah itu bukan berarti kita benar-benar tidak berinteraksi dengan orang lain. Ada kalanya kembalinya mantan atau perhatian dari seorang laki-laki itu bagian dari cara kita untuk semakin baik lagi dalam proses uzlah. Kalau itu dilakukan dengan cara yang benar. Mantan kembali tapi dengan komitmen melamar kita misalnya. Atau seorang laki-laki datang tapi dengan komitmen mengkhitbah kita misalnya. Ngajak kita ta'aruf atau ngajak kita untuk serius langsung dikhitbah, menikah dan seterusnya. Maka saya pikir ini bagian dari proses uzlah itu sendiri. Kalau dia mau menjalaninya dengan cara yang benar. Tapi kalau dia mau menjalaninya dengan cara yang nggak benar, ngajak pacaran lagi atau mungkin sekedar perhatian-perhatian yang nggak jelas, disitulah kita bisa menilai dan memilih. Kan kita udah pernah terluka gara-gara itu. Kan kita pernah tersandung gara-gara jalan yang banyak durinya, gara-gara jalan banyak batunya. Masa mau jalan di situ lagi, nanti kesandung lagi, ketusuk duri lagi gimana? Kita cari jalan yang nggak ada duri aja. Jalan yang gak banyak bebatuan yang curam aja. Sehingga kita gak akan kesandung lagi. Jalan itu adalah jalan Allah, jalan syariah. Sehingga kita bisa memilih, aku gak mau kalau di situ lagi. Aku sekarang pengen benar-benar fokus memperbaiki diri aku. Aku pengen jadi ahli tahajud, pengen jadi ahli tilawah Al-Quran. Aku sekarang lagi belajar ngaji nih. Yang tadinya gak pernah ngaji, sekarang mulai abatasa, ikro lagi dari ikro 1, ikro 2, tahsin 1, tahsin 2. Fokus lagi ke situ. Sehingga kita bisa menilai siapa yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita, siapa yang biarkan di luar aja sebagai gimmick atau sebagai sesuatu yang gak bisa kita seriusin. Kita yang memilih itu. Makanya yang disebut dengan uzlah itu bukan sekedar kita menyendiri, tapi kita juga membuat semacam personal boundaries, batasan. Nah, personal boundaries ini, batasan personal kita, itu kita yang menentukan berapa besar. Terus siapa yang ada di dalam, siapa yang di luar, itu kita yang bikin. Itulah fungsi dari uzlah sebetulnya. Membuat batasan personal, batasan pribadi kita. Dan kita memilih siapa yang bisa masuk, siapa yang enggak. Kalau kita lihat orang ini kalau dia masuk justru akan memperbaiki dan membuat uzlah saya semakin baik, maka biarkan dia masuk. Kalau orang ini ternyata dia masuk justru akan membuat uzlah saya itu jadi enggak maksimal, nggak fokus, maka biarkan dia di luar. Kita bisa memilih itu. Makanya saya tadi lupa menyebut di awal, hilang untuk healing itu sebetulnya tentang bagaimana konsep personal boundaries dalam Islam yang dikenal dengan istilah uzlah dan hijrah tadi. Bagaimana membuat batasan pribadi kita dalam ruang psikis kita, ruang pikiran kita, untuk kita bisa, ruang emosi kita, untuk kita bisa menentukan dan memilih siapa yang bisa masuk, siapa yang harus tetap di luar. Jadi Mbak Sila punya hak untuk memilih apakah orang ini layak masuk atau tidak dalam kehidupan personalnya Mbak Sila. Tapi penilaiannya tadi berdasarkan komitmen kita untuk upgrade value, berdasarkan komitmen kita untuk ngeriset kehidupan kita. Jadi ngeriset hidup itu bukan berarti kita terputus sama sekali dengan semua orang, enggak juga. Tapi lebih kepada fokus kepada apa yang menjadi agenda kita. Kalau dia datang untuk mendukung agenda itu, maka biarkan dia masuk. Kalau dia datang untuk menghalangi agenda itu, biarkan dia di luar. Jadi yang kita fokus sekarang, agenda kita apa? Aku pengen dekat sama Allah.
Misi kita, aku pengen belajar Quran, aku pengen belajar ngaji, aku pengen berhijrah total. Kalau gara-gara dia datang hijrah kita jadi terganggu, malah kita udah berhijab tapi masih melakukan dosa, maka biarkan dia di luar. Sampai dia siap untuk menjadi bagian dari orang yang ada di dalam. Kalau dia belum siap, biarkan dia di luar dan kita yang memutuskan itu. Tapi rasa itu kadang-kadang kuat, Ustaz. Doa lagi sama Allah, ya Allah kuatkan saya, ya Allah lindungi saya, ya Allah jagalah saya, beri saya taufik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah lapangkan dada saya, ya Allah mudahkan urusan saya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah janganlah engkau pikulkan kepada aku apa yang aku tidak sanggup memikulnya. Apa yang gak sanggup kita pikulkan? Perasaan. Karena perasaan itu di luar kendali kita kan. Ada kalanya kita kayak gak pengen suka sama seseorang tapi makin lama makin suka. Ini kan di luar kendali kita. Yang kemudian saya bilang cinta dalam diam itu kan. Kita mencintai seseorang tapi kita gak bisa sama dia. Gak bisa. Kenapa? Terhalang syariah. Belum halal. Atau jangan-jangan dia adalah pasangan orang lain gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Ini kan nggak boleh kan, terhalang dalam syariah kan, nggak boleh dekat sama dia, nggak boleh caper-caperan, nggak boleh terlalu intimate dan segala macam. Terus gimana nih? Apakah kita dosa? Perasaannya nggak dosa karena itu di luar kendali kita teman-teman. Yang dosa adalah sikapnya, perilakunya. Makanya baca doa yang di akhir surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami, atau kalau sendiri Rabbi la tuhammilni ma la. Tapi ini susah ya. Kalau kalian enggak biasa enggak apa-apa pakai kami juga. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup. Jadi dua itu Mbak Sila. Pertama, bikin personal boundaries dengan komitmen yang kuat. Aku pengen fokus dengan sesuatu yang aku pengen capai, maka siapa yang bisa mendukung itu silahkan masuk. Siapa yang gak bisa mendukung mungkin harus di luar aja. Yang kedua, kadang kita gak mampu untuk mencegah seseorang masuk karena itu tentang perasaan yang terlalu kuat. Maka minta perlindungan kepada Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Saya kira demikian.